dihajar. Ini biar paham. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi, katanya itu cucu Nabi itu. Apa pernah engkong lu ngajarin begitu? Masih yang begitu mau ditiru juga. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Setan banget loh. Ini saya ngomong apa sih ini ya? Undang ini. Pahin. Siapa yang gak marah Gus Dur hina? Walisong gak punya anak. Gua cucunya goblok. Makanya keren begini. Karena cucu Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga cucu dari Siliwangi. Kalau nggak turun begini nggak keren begini, Masya Allah. Itu emang saya biar galak kayak apa, emang udah sunatullah sama bini, udah ngeri banget bawaannya, ngeri banget. Sayyidina Umar kan begitu. Sayyidina Umar ya galak banget depan bininya mau begini. Ya itu saya itu malah. Makanya saya banyakin anak aja, beranak lagi beranak, bodoh amat dah kata saya. Alhamdulillah. Jadi ternyata setelah tanda tangan, sebab mereka itu nggak pernah bikin pesantren. Kalau pesantren kuat, NU ya kuat. Udah itu kuat. Makanya oleh Soeharto 32 tahun NU diobok-obok tetap jaya dan kuat. Karena kekuatan NU bukan di atas tapi di bawah. Ngaji rutin di musola, di masjid, tahlilan, muludan, itulah kekuatan NU. Insya Allah. Kalau Muhammadiyah digituin oleh Soeharto 2 tahun juga habis. Makanya kenapa Soeharto kan Muhammadiyah kaya raya? Karena 32 tahun dimanjakan oleh Pak Harto, karena Pak Hartonya Muhammadiyah. Tapi saya punya sejarah dengan Pak Harto. Pak Harto kan anti tahlil. Tapi begitu Butin meninggal dunia, utusannya datang ke PBNU nemuin Gus Dur, suruh tahlilan. Begitu. Bawa, kata Gus Dur, saya dampingi Gus Dur 22 tahun. Dari mulai bujangan. Kata Gus Dur, Kiai, ada bagus proyek. Emang apa, bawa kiai 40 ke rumah Butin, beres Gus. Nah, begitu masuk ke rumah, amplopnya tebel-tebel. Karena tebal, saya kan mimpinya kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kiai di belakang nyubitin kencangan, kayak amplop gede goblok, amplop gede goblok. Kalau di kampung kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kurus-kurus kiainya. Itu seminggu alhamdulillah 40 kiai beli motor baru semua. Udah gitu ngadu sama Gus Dur, Pak Harto kapan matinya Gus? Proyek. Jadi orang yang akan menghancurkan NKRI, NU hancurkan. Makanya Gus Dur mengatakan, idza sholahatil NU sholahatil NKRI wa idza fasadatil NU fasadatil NKRI. Gus Dur ini fatwanya. Kalau NU kuat, NKRI kuat. Kalau NU hancur, NKRI hancur. Kenapa? Karena baladil amin, NKRI harga mati bagi NU. Gus Dur, siapapun ormas agama pun NU yang diobok-obok. Tolong, kita harus sadar betul nih. NU sampai hari ini. Sekarang udah mendingan sekarang. Zaman saya dulu, Masya Allah, tembak dulu waktu muda saya ditembak nggak mempan, itu waktu muda. Waktu bener-bener itu. Makanya Kang Said tahu banget waktu tembak ngebul dulu itu Kang Said tahu banget dan itu menyaksikan.
karena saya punya guru suruh mandi. Begitu pulang, ya Allah, sama bini, bang ngopi, duit kagak ada. Begitu yang saya wangat lebih dikutabok juga nih, Masya Allah. Ini penting dulu bela NU, sebab kata ayah saya, musuh kamu dua. Satu yang merusak NKRI, yang kedua yang akan menghancurkan NU. Kalau pengurus NU Anda nggak benar, nggak usah turun tangan, doain aja begitu. Kata ayah saya begitu. Tapi coba-coba NU-nya, nih manusianya paling depan. Kalau pengurus NU-nya sih bodoh amat, dia oknum kan gitu ya. Tapi coba-coba NU nasi uduk, Masya Allah. Ada oknum kiai di Jakarta ngomong begitu, langsung saya paranin di panggung, saya angkat pakai izin. NU nasi uduk, astagfirullah. Itu. Jadi oleh itu ini adalah penerus daripada perjuangan Wali Songo. Semua juga hadiahnya Wali Songo. Ujung-ujungnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita dikir tanpa Syekh Abdul Qadir Jailani kan kurang barokah. Betul-betul. Mesti larinya ke sana.